Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Yayasan Bumi Tama. Podcast yang menghadirkan cerita-cerita inspiratif dan perspektif tentang dunia pendidikan dari tempat-tempat yang mungkin jarang terlihat, tetapi memiliki perjuangan yang luar biasa. Nah guys, terkadang orang-orang banyak banget yang melihat prestasi itu hanya dari hasil akhirnya saja. Padahal di balik perjuangan tersebut, di balik penghargaan tersebut, ada perjuangan yang luar biasa gitu loh. Nah, kali ini kita sudah kedatangan tamu, ini wanita inspiratif ya, di mana meraih prestasi sebagai kepala sekolah berprestasi tingkat kabupaten. Nah, menariknya beliau ini memimpin sekolah yang berada di kawasan perindustrian kelapa sawit gitu loh guys, yang jauh dari perkotaan. Baik, kita sapa hangat. Selamat pagi Ibu Kepala Sekolah TK Bumi Tama KMB, Ibu Musliha. Selamat pagi Kak Titi. Iya, selamat pagi Bu. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik, sehat. Baik, sebelum kita memulai perbincangan hangat kita kali ini nih Bu. Kalau kita melihat masa-masa lalu ya, awal-awal di mana Ibu pertama kali dipercaya menjadi kepala sekolah, apa hal yang ingin Ibu sampaikan kepada diri Ibu sendiri Bu? Saya akan menyampaikan kepada diri saya sendiri bahwasanya jangan pernah takut dengan keterbatasan itu. Kita bisa fokus apa tujuan kita gitu. Terus bisa membangun kerjasama yang baik dengan guru, dengan orang tua, dan percaya bahwa sekolah di daerah yang jauh dari perkotaan, di tengah-tengah perkebunan sawit, kita pun bisa untuk berprestasi, dan jika semuanya bisa dikelola dengan hati dan komitmen. Mungkin seperti itu Kak Titi. Baik Bu, ini saya kepo, mungkin teman-teman di luar sana pada kepo nih Bu. Bagaimana sih Bu perjalanan Ibu ini ya hingga berhasil gitu meraih prestasi? Pasti tidak mudah ya guys ya. Bisa Ibu ceritakan sedikit bagaimana perjalanan Ibu? Perjalanan untuk meraih prestasi itu tidak mudah ya kan. Betul. Perjalanannya cukup lama Kak Titi gitu kan. Mungkin dari tahun 2018 kan saya bisa maju di tahun 2005 kemarin gitu. Itu prosesnya panjang ya kan. Kami jadi di kawasan perkebunan sawit waktu itu di sekolahnya itu kan tampak gersang ya kan. Tanaman juga ya tidak produktif gitu kan. Akhirnya, tidak produktif ya Bu. Akhirnya kami bersama teman-teman banyak punya inisiatif lah ya menanam pohon-pohon yang bermanfaat, pohon-pohon buah gitu. Jadi waktu awal kan ada cuman beberapa buah yang sebagai pelindung, sebagai penghijau, tapi tidak banyak waktu itu. Akhirnya kami banyak menanam pohon buah-buah, terus bikin pagar tanaman. Jadi sekolah jadi kelihatan lebih rindang, lebih manfaat juga dari hasil-hasil buah itu gitu. Oke, mungkin seperti itu ya Bu. Lalu faktor apa sih Bu yang menurut Ibu paling berperan nih di dalam keberhasilan Ibu gitu dalam memimpin sekolah yang Ibu pimpin? Mungkin faktor utama ada 3 faktor ya kalau buat saya waktu itu. Jadi untuk memimpin sekolah itu kita harus kerja keras. Kalau kerja keras, kolaborasi, terus konsistensi. Kita harus konsisten. Iya, kerja keras juga ya Bu, penting banget itu. Nah guys, jadi kalau kalian pingin sukses jangan males-malesan di rumah ya, harus kerja keras juga nih. Ya oke ya. Dan konsisten tentunya. Konsisten itu luar biasa itu. Iya, emang agak sulit, tidak mudah. Kadang-kadang hari ini semangat Bu, tiba-tiba besok ya itu tadi pentingnya konsisten juga ya guys ya. Nah, oke Bu, kalaulah perjalanan tersebut bisa diwakilkan atau dirangkum dalam satu kata saja. Kira-kira kata apa nih Bu yang paling mewakili dari penggambaran perjuangan Ibu? Tekun ya Kak Titi? Tekun, iya. Tekun tuh bagaimana Bu bisa dijabarkan? Setiap pencapaian itu pastinya membutuhkan proses. Iya, gitu kan. Proses yang panjang. Terus butuh kesabaran juga. Ya tentunya kita konsisten. Konsistensi itu yang kita perlukan untuk maju.
meskipun memang menghadapi berbagai keterbatasan. Ini tuh Kak Titi. Baik, menarik sekali ya guys ya. Baik, dalam perjalanan Ibu begitu ya, pasti ada berbagai program mungkin Bu atau inovasi-inovasi yang menjadi kekuatan sekolah hingga berhasil meraih prestasi kan gitu ya Bu ya. Kira-kira bagi dong Bu, apa nih program apa nih yang Ibu sudah praktekkan di lingkungan sekolah Bu? Yaitu kami ada program itu penghijauan sekolah. Jadi kami ingin membuat sekolah itu nyaman untuk anak-anak, jadi biar nggak panas kan Bu. Jadi lingkungan juga sejuk, anak-anak nyaman nggak kepanasan ketika bermain di luar gitu. Iya, ya, Jadi berarti penghijauan sekolah. penghijauan sekolah Iya. ya. Penting banget sih memang tuh guys. Kalau boleh tahu Bu, ketika penghijauan sekolah siswa itu dilibatkan juga dalam Tentu. menanam. Oh, tapi Tentu, memang ikut didampingi oleh guru pastinya. dibantu sama guru. Mereka Oke. waktu menanam semua sudah disiapkan gitu. Mereka tinggal mempraktekkan, terus kemudian membantu merawatnya. Iya, menyiram Iya, seperti menyiram. itu. Iya sih, untuk anak TK untuk menyiram malah seneng biasanya senang main sekali. air gitu. Iya, tapi itu banyak hal yang dipelajari dari mereka. Baik, betul. Oke Bu, kemudian nih dampak nyata apa sih Bu yang bisa dirasakan dari mungkin peserta didik Ibu, kemudian guru-guru, orang tua, dampak nyata apa Bu? Dampak nyata untuk anak-anak itu anak-anak lebih aktif. Ya, Lebih aktif. Mereka juga percaya diri, kepercayaannya diri karena sering kan bermain di luar. ya. Itu belajar di sekitar lingkungan dengan secara langsung gitu. Mereka akan lebih senang dan antusias daripada mereka berada di dalam kelas. Itu dampak untuk anak-anak. Terus kalau untuk guru lebih kreatif lagi Bu. Jadi Iya sih. memanfaatkan apa yang ada di luar gitu, di luar kelas kan, di lingkungan Iya. media-media untuk belajar anak-anak gitu. Iya betul juga ya guys ya, gurunya jadi juga mungkin ini ya Bu ya, sering juga nggak sih belajar di luar ruangan gitu, outdoor Ya gitu. itu. Iya ya, karena Kami kan sering. sekolahnya udah hijau tadi ya. Jadi teduh, enak. Ada pohon yang sudah berbuah seperti itu kan. Jadi anak-anak sangat senang sekali gitu. Iya. Buah apa aja nih Bu di sekolah nih kira-kira? Buahnya kami ada menanam pohon jambu, ada Wah, mangga, lumayan ya. terus pepaya gitu. Oke. Ya, baik. Cukup banyak juga ya guys ya buah-buahan yang iya, ada di jeruk sekolah. yang mereka suka itu jeruk. Jeruk Iya, ini jeruk yang kecil atau yang besar nih? Pakis itu. Oh, ada juga di sana. Hijau, ya. Oke, luar biasa banget ya guys ya. Nih, kemudian Ibu saya mau tanya nih sama Ibu. Bagaimana sih Bu cara membangun kepercayaan kepada guru-guru orang tua? Membangun kepercayaan pastinya dengan komunikasi ya, komunikasi yang baik. Komunikasi, ya. Kita setiap ada program, kegiatan gitu melibatkan mereka gitu. Iya, disampaikan begitu ya Bu ya. Baik, kalau guru-guru diminta menggambarkan Ibu dalam 3 kata saja menurut Ibu, apa yang akan mereka katakan Ibu? Nah ini, kalau ini ya gimana ya, mungkin mereka akan mengatakan disiplin. Disiplin. Terus integritas mungkin. Terus sama kolaborasi. Itu ya Bu ya, 3 kata itu. Mungkin Baik. seperti itu. Ini di luaran sana banyak orang menganggap Bu, kalau mengolah TK ini lebih mudah dibandingkan jenjang lainnya. Namun benarkah demikian Bu? Sepertinya semua kan ada ininya ya. Tantangannya ya. Pasti ada tantangannya kan gitu. Ya kurang lebihnya mungkin sama ya. Tapi kalau di TK itu kan kita tidak hanya pada aspek akademik untuk kita pembelajaran anak-anak ya kan. Kita harus bisa dapat perkembangan karakter anak gitu kan. Kita harus terus sosial emosional gitu, motorik anak harus kita kembangkan, terutama kemandirian anak-anak gitu. Kita harus gitu. Soalnya ini kan masih anak kecil banget gitu kan ya Bu ya. Beda sama SD SMP gitu loh guys, kan bisa dikasih tahu langsung paham gitu ya. Anak-anak ini suka pasti gimana sih Bu kondisi nyata realitanya nih ngajar anak TK ada Harus
ekstra sabar ya. Sabarnya harus luar biasa. Oke. Terus kita yang pertama harus dari hati ya. Ketika hati kita sudah menyatu, anak-anak pun enak gitu. Betul ya. Ya memang harus dari hati Betul. ya guys ya. Oke. Terus Bu, nih jadi apa menurut Ibu yang membedakan antara pengolahan TK, kemudian SD dan SMP Bu? Maupun SMA, SMK lah gitu. Apa sih Bu menurut Ibu yang membedakan, yang garis besarnya gitu? Anak-anak ini kan tingkahnya sangat polos ya kan. Jadi kita harus selalu membuat suasana yang menyenangkan, Ceria ceria gitu ya. gitu. Kita harus membuat itu. Jadi harus dapat memastikan juga gitu. Anak-anak ini mendapatkan layanan yang sesuai dengan perkembangannya tidak. Gitu. Seperti itu ya Bu Iya. ya. Jadi untuk tahap perkembangannya anak-anak itu. Ada nggak Bu hal yang paling unik banget nih menurut Ibu sekaligus menantang nih saat Ibu menjadi kepala sekolah di TK Bu? Kalau hal unik itu pastinya ada banyak sekali ya. Ya. Iya. Iya. Kalau di sekolah kan memang ya ini ya menghadapi anak-anak yang memang dari tidak tahu apa-apa gitu ya kan. Jadi tingkah polos mereka gitu Bu. Yang apa ya, kalau yang mengharukan gitu ya ketika ada anak nih ketika datang ke sekolah itu selalu nangis, terus tantrum Iya. gitu. Terus kemudian mereka berkembang, akhirnya jadi bisa tampil di depan kelas. Terus tiba-tiba kami mengadakan apa ini lomba sekolah gitu ya kan, mewarnai, dia malah dapat juara. Jadi itu buat saya terharu gitu Bu. Itu ya buat saya tantangan juga ya kan, tapi ujungnya menjadi terharu dengan keberhasilan perkembangan anak tersebut. Tuh. Iya sih guys, kebayang juga gitu loh, misalnya ngajar TK nih yang satu nangis di pojokan, terus kan yang di ujung nangis lagi teriak-teriak, agak pusing juga deh guys ya. Tapi Ibu bisa ya mengkondisikan kelas tersebut dengan guru-guru yang lain ya Bu. Kerjasama dengan guru-guru. Oke Bu, sekarang jujur saja nih Bu, menurut Ibu ya, lebih sulit menghadapi guru atau orang tua atau justru anak TK ini Bu? Lebih sulit mana? Semuanya itu memiliki tantangan masing-masing ya. Yang paling menguras tenaga memang kita itu menghadapi anak-anak ya, tentunya dengan kesabaran gitu kan. Tetapi yang paling rumit malah justru terkadang kita menghadapi orang yang dewasa gitu, seperti guru dan orang tua gitu. Kalau anak-anak kan pastinya mereka lebih jujur dan apa adanya gitu. Kalau tantangan sebenarnya adalah menyatukan bagaimana harapan dan pandangan orang tua gitu agar tetap sejalan dengan kepentingan terbaik untuk anak-anak gitu. Oke ya. Nah guys, kalau berbicara tentang anak TK nih ya, pasti banyak banget loh hal lucu gitu loh Bu. Bisa tidak Ibu sedikit share tentang hal lucu kepada kami semua nih Bu? Salah satunya ya. Yang paling Ibu ingat? Yang lucu itu buat saya ya lucu juga ya. Maksudnya mereka menganggap kan semua itu guru gitu kan. Tapi ketika ini saya datang pagi-pagi, anak itu selalu menyamperin saya, setiap pagi mencari saya. Selamat pagi ibu guru kepala sekolah gitu. Iya nak, hari ini pagi ini saya belum salim sama ibu guru kepala sekolah. Iya nak, ayo salim. Terus saya nanti kalau sudah besar pengen jadi kepala sekolah juga Bu katanya. Oh sip. Iya, dia ingin jadi kepala sekolah ya. Sekolah juga katanya. Iya. Kemudian Bu, apa ya yang membuat Ibu tetap bersemangat begitu mengolah pendidikan anak usia dini hingga saat ini nih Bu? Apa sih yang membuat Ibu tetap semangat gitu? Saya percaya ya bahwa pendidikan anak usia dini itu adalah fondasi masa depan anak-anak gitu. Melihat anak-anak yang bisa tumbuh, bisa berkembang dan bahagia itu adalah sumber semangat saya gitu. Makanya saya tetap semangat untuk mengelola di pendidikan anak usia dini ini. Baik ya, kita tahu ya guys ya, salah satu hal yang membuat perjalanan Ibu begitu inspiratif adalah lokasi sekolah yang berada di kawasan perkebunan sawit ini Bu, yang jauh dari kota. Ini menurut saya perjuangan yang luar biasa gitu ya Bu ya. Nah
kemudian ya Bu ya, apa sih Bu tantangan terbesar mengolah sekolah yang jauh gitu dari keramaian? Ya, tentunya yang jauh dari keramaian, jauh dari perkotaan pasti akses ya, akses keterbatasan akses untuk informasi Mhm. itu tidak bisa cepat gitu. Apalagi memang di daerah kami waktu dulu itu memang sinyal masih belum ya, belum ada lah untuk sinyal untuk komunikasi. Kalau sekarang sudah bagus, udah lancar gitu. Kalau dulu kami memang sering keterlambatan untuk kayak seperti informasi. Kita juga sulit mengikuti pelatihan-pelatihan gitu karena memang informasi itu sering terlambat kita memperoleh untuk pengembangan profesional guru ya kan. Gitu. Terus Tapi akhirnya sampai detik ini bagaimana Bu? Apakah kalau masih sulit atau sudah? kalau untuk sekarang alhamdulillah sudah lancar. Oh, Jadi kami lancar. pun sudah lebih semangat lagi gitu Betul, karena betul. semua informasi apa gitu kita bisa terima secara cepat gitu. Iya. Bu, ini dari perjuangan Ibu yang luar biasa ya. Kira-kira ada nggak Bu momen kayaknya aku terpuruk banget nih nyerah gitu. Pernah nggak Bu terlintas seperti itu dalam pribadi Ibu? Ya, tentunya ada ya. Ada ya titik-titik Ada gimana? titik-titik Terendah yang mungkin lagi iya, ada. terpuruk ya, ada ya. Tapi ya itu kembali lagi kita harus bangkit dengan melihat ketika kita melihat senyum anak-anak semangat dari jauh datang ke sekolah dengan penuh semangat antusias, yaitu kita harus bangkit dan memberikan yang terbaik untuk mereka, untuk perkembangan mereka. Baik. Nah guys, mungkin banyak ya kepala sekolah yang di luaran sana yang lagi berjuang juga nih Bu ya. Ini saya mau tanya sama Ibu tentang menurut Ibu ya, karakter apa yang wajib dimiliki oleh kepala sekolah agar mampu membawa sekolahnya ini menjadi lebih baik lagi Bu? Kalau menurut saya itu Mhm. disiplin. Disiplin ya Bu ya? Heeh. Terus mampu untuk berkolaborasi, kita punya integritas, dan tentunya yang pertama adalah mau belajar hal baru. Iya, betul betul Karena ya di Bu. dunia pendidikan ini kan terus berkembang ya Kak Titi ya. Mhm. Dan memimpin tuh harus siap berkembang bersama setiap perubahan itu Kak Titi. Baik. Nih Bu ya, saya punya tantangan nih buat Ibu ya. Ini bayangkan kamera kita ini Bu, ini sedang ditonton ribuan Bapak Ibu guru di luaran sana ini Bu ya. Kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan? Pesan yang paling penting buat Bapak Ibu guru di luaran sana Ibu, silakan. Kepada seluruh guru dan juga kepala sekolah yang ada di Indonesia, khususnya yang berada di daerah mungkin di pedalaman yang jauh dari perkotaan, jangan merasa kecil dari keterbatasan. Meskipun kita jauh dari perkotaan, tapi kita memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berprestasi. Tentunya teruslah belajar, berinovasi, dan bekerja dengan hati. Karena prestasi tidak ditentukan oleh lokasi sekolah, tapi oleh semangat, kerja sama, kerja keras, dan tentunya dengan komitmen. Ini tuh. Luar biasa sekali ya guys ya perbincangan kita kali ini. Nah dari kisah yang sudah Ibu bagikan kepada kita semua, kita bisa ambil pelajaran bahwa prestasi itu tidak ditentukan dari lokasi tempat ya guys, tetapi melalui komitmen ya Bu ya, kemudian kolaborasi, integritas, dan semangat untuk terus belajar serta berinovasi begitu loh guys ya. Oke, baik, terima kasih kepada Ibu atas inspirasi yang luar biasa. Saya Kak Titi pamit undur diri. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, and comment ya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.